Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kami dari Bukit Sion akan memperdengarkan firman Tuhan menurut renungan harian Toraya. Hari ini Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 dari 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami. Dari semalam lamanya kami telah mengistirahatkan tubuh kami. Hingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat untuk memulai aktivitas yang Tuhan masih embankan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Buka akal dan pikiran kami ya Tuhan, terangi hati kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, guna kami pakai untuk melanjutkan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ampunkan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa, dan terimalah kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita dari 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Firman Tuhan. Orang tua, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini dari 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 disimpulkan di dalam satu tema, yaitu hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Ada sebuah lirik lagu yang berkata, "Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan." Pujian ini menggambarkan bahwa betapa bersukacitanya setiap keluarga yang selalu hidup bersama di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam pembacaan kita saat ini memberikan dukungan terhadap Timotius yang harus memimpin dan mengembalakan jemaat di Efesus. Jadi di dalam pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus memberikan dukungan kepada Timotius yang harus memimpin dan menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Timotius harus berhadapan dengan beberapa jemaat yang masih beribadah kepada Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Jemaat-jemaat di Efesus belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Masih ada sebagian yang masih menyembah Dewi Artemis atau yang sering disebut dengan Dewi Kesuburan. Kehadiran Timotius untuk mendorong jemaat bagaimana mereka harus hidup sebagai keluarga Allah yang berfungsi untuk
menjadi tiang penopang, dan juga sebagai dasar kebenaran. Dalam hal ini, Paulus memberitahukan bahwa sebagai keluarga Allah haruslah mengalami lahir baru di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Harus mampu menunjukkan bahwa kehidupannya selalu dikaitkan dengan kebenaran Injil Kristus. Keluarga Allah adalah kumpulan orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Keluarga Allah adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tanggung jawab iman untuk menampilkan hidup kebersamaan, menampilkan cinta kasih Kristus, saling menguatkan, dan juga saling mendukung. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus yang juga adalah keluarga Allah, kita memberikan teladan hidup kita sebagai keluarga yang telah dikuduskan dan juga telah dibenarkan melalui salib Kristus. Tuhan yang selalu menolong kita menjalani kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kembali kami naikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami, atas berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan kepada kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu, senantiasa setia, dan senantiasa mengikuti ajaran-Mu ya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang di dalam mengalami pertambahan usia. Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita yang mereka alami, Tuhan yang akan senantiasa menopang mereka di dalam kehidupannya, agar di dalam kehidupannya ya Tuhan, mereka senantiasa mengucap syukur dan tahu bahwa pertambahan usia hanyalah berasal daripada-Mu saja. Kami juga datang mendoakan ya Tuhan, orang tua kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang akan memberkati mereka, berkati setiap obat-obatan, berkati setiap tangan yang merawatnya, agar hari-hari yang akan datang ya Tuhan, mereka akan memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Kami juga datang mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya ya Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan, agar di dalam masa tuanya mereka tidak pernah merasa sendiri. Tuhan yang akan senantiasa menghiburkan mereka, Tuhan yang akan senantiasa menopang mereka di dalam menjalani hidup yang Tuhan masih berikan. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan, sedang dalam kedukaan ya Tuhan. Tuhan, tolong Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupannya, agar suatu kelak mereka pun dapat merasakan sukacita yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Kami datang mendoakan pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air ini. Berkati mereka ya Tuhan, ajarkan mereka untuk senantiasa takut akan Dikau, dan karuniakanlah berkat-Mu hanya kepada mereka ya Tuhan. Agar mereka di dalam memerintah kami ya Tuhan, boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang mendoakan para pelayan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka, kuatkan mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan. Ajarkan mereka untuk senantiasa takut akan Dikau
dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga datang mendoakan negara ini, bahkan dunia ini ya Tuhan, yang sedang dilanda musibah, bahkan COVID-19. Tuhan yang akan senantiasa menopang kami, Tuhan yang akan senantiasa menolong kami di dalam kehidupan kami, agar musibah ini ya Tuhan segera pergi dari kehidupan kami. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa bagi keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong kami, persatukan kami ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami tidak akan merasa sendiri, namun kami tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kami dalam menjalani hidup ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, berkati segenap orang miskin, janda, duda, anak yatim ya Tuhan. Lindungi mereka di dalam kehidupannya ya Tuhan. Jadikanlah orang-orang di sekitarnya sebagai saluran berkat-Mu, agar mereka pun dapat merasakan berkat yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kehidupan umat-Mu ya Tuhan, setiap rencana yang mereka rencanakan, setiap pekerjaan yang mereka tekuni ya Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa berkarya di dalamnya, Tuhan yang akan senantiasa menolong mereka, agar di dalam kehidupannya ya Tuhan, mereka akan senantiasa merasakan kasih yang hanya berasal daripada-Mu saja. Kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.